Halo, selamat datang di Lavender Channel. Ya, Kak Dadi masih akan lanjutin untuk pembahasan PBM ya, teman-teman. Kalau kemarin kan ada 1 sampai 3 di sana. Seperti biasa untuk membership itu akan full version. Oke? Lanjutannya. Stay tune, jangan lupa ajak teman-teman buat join membership. Oke, kita lanjutkan ya. Di nomor 4 ini teksnya ngomongin apa? Ini ngomongin pencemaran sungai ya. Tidak diragukan lagi bahwa yang merupakan sumber pencemaran sungai adalah kegiatan hidup manusia yang berkaitan erat dengan proses produksi dan reproduksi. Jadi kalau kita lihat tersebut, manakah suntingan yang paling tepat atas kalimat 1 paragraf tersebut? Kalimat satunya itu dia ngomongin adalah tidak diragukan lagi bahwa yang merupakan sumber pencemaran sungai adalah kegiatan hidup manusia yang berkaitan erat dengan proses produksi dan reproduksi. Berarti yang harus kita sunting itu adalah kata adalah. Hah, apaan sih Kak maksudnya? Oke, kita lihat. Tidak diragukan lagi bahwa yang merupakan sumber pencemaran sungai adalah kegiatan hidup. Terus habis itu dia ada di sini ada merupakan, terus ada adalah. Ya. Kan dia maknanya sama, adalah merupakan, harus salah satunya aja dibuang gitu ya. Kayak di yang A. Tidak diragukan lagi bahwa sumber pencemaran sungai adalah satu aja, udah nggak usah pakai merupakan lagi. Jadi yang dihilangkan adalah merupakannya. Jadi jawabannya yang A. Oke. Lanjut di nomor 5. Pola pengembangan paragraf pertama teks tersebut. Teks paragraf pertama itu 1-7 ya. Erat proses produksi dan reproduksi, peningkatan jumlah penduduk, turunnya standar hidup merupakan parameter yang juga ikut menentukan laju pencemaran sungai. Makin berjumlahnya penduduk dengan standar hidup yang memprihatinkan langsung memberikan dampak secara negatif terhadap lingkungan sungai. Kemudian makin berjumlahnya penduduk dengan standar hidup yang memprihatinkan langsung memberikan dampak secara negatif terhadap lingkungan sungai. Jika diperhatikan, sungai-sungai yang mengalir di berbagai tempat, kendati kondisinya sangat menjijikkan, sering dipakai untuk mandi, cuci pakaian, mencuci piring, bahkan untuk menggosok gigi. Sementara itu, sungai tersebut secara terus-menerus dijejali dengan timbunan sampah, air limbah, dan tinja penduduk. Makin ke hilir, warna air sungai makin hitam pekat. Lalu, bagaimana solusinya? Ya, kalau kita lihat dia berarti apa? Dia ngomongin awalnya adalah kalimat utama di awalnya itu adalah dia bentuknya adalah deduktif ya. Jadi kalimat utama habis itu penjelas. Karena kan utamanya dia ngomonginnya awalnya ngomongin sumber pencemaran, terus habis itu dijelasin di kedua, ketiga, terus 4 tuh juga penjelas-penjelas gitu ya. Jadi itu penjelas. Habis itu di akhir tuh ada kalimat penjelas, kalimat utama, habis itu campurannya tuh. Jadi sebenarnya ini intinya malah makin menjelaskan. Udah itu dijelasin tuh kalau makin mengalir, kotor buat gosok gigi, buat bla bla bla, habis itu dijejali sama timbunan sampah, air limbah, tinja, makin kilir, warnanya makin pekat. Berarti kan dia ngejelasin sumbernya dari limbah rumah tangga, terus akhirnya lama-lama efeknya ke sungai warnanya apa. Jadi sebenarnya ini adalah lebih condong ke yang A ya. Kalimat utama terus kalimat penjelas. Jadi ini paragrafnya deduktif ya, dari depan. Kalau induktif tuh yang kalimat penjelas baru kalimat utama atau campuran. Campuran itu kalimat utama ada di awal sama akhir, baru tengah-tengahnya penjelas. Oke, kalau yang ini jadi kalimat utama, penjelas, kalimat penjelas. Yang A. Nomor 6, tidak diragukan lagi juga. Masih ngomongin yang tadi juga sama ya. Kalimat manakah yang tidak padu pada paragraf kedua teks tersebut? Untuk menghindari penumpukan sampah yang sulit melapuk, perlu dibuat tempat penimbunan sampah khusus di luar kota. Hal yang baik adalah apabila sampah rumah tangga sejak dari rumah dilakukan pemisahan antara sampah yang mudah lapuk atau organik dan yang sulit lapuk atau anorganik. Sudah waktunya masyarakat perkotaan tidak membuang sampah ke sungai.
Selain itu, pembuatan septic tank di rumah-rumah akan sangat membantu menanggulangi pencemaran sungai. Khusus air buangan industri, seharusnya sebelum dibuang ke sungai, air diolah melalui instalasi penjernihan. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah adanya zat-zat yang mengandung racun atau membahayakan biota air dan manusia. Kalimat manakah yang tidak padu pada paragraf kedua ya? Yang enggak padu itu adalah kalimat dia tadi ngomongin yang sampah rumah tangga organik, terus habis itu sudah waktunya masyarakat tidak membuang sampah ya. Ini sebenarnya nggak padu itu dari ke apa namanya ke 10 ya. Karena kan kita gagasan utamanya kan ada di awal, yaitu sulit untuk sampah yang melapuk, terus tapi ini kok sudah waktunya. Ini aneh. Padahal harusnya ngejelasin. Yang lain tuh di 8, 9 tuh ngejelasin sampahnya. Ya, jadi nggak nyambungnya di situ. Nggak padunya di 10. Karena tiba-tiba sudah waktunya masyarakat. Kalau itu di akhir oke. Ya. Lanjut di nomor 7. Kata itu dalam kalimat 13 tersebut merujuk kepada hal itu dimaksudkan untuk mencegah adanya zat-zat yang mengandung racun atau membahayakan biota air. Itu refer, kayak it refer to gitu ya. Jadi ke penjernihannya itu di nomor itu adalah ngomongin soal khusus pengolahan air buangan industri melalui instalasi penjernihan. Karena memang hal itu dimaksud untuk mencegah, yaitu yang adalah instalasi penjernihan. Oke. Next, nomor 8. Pada kalimat manakah terdapat kesalahan penggunaan ejaan, tanda baca, penulisan huruf, dan penulisan kata ditemukan? Oke. Di nomor 8. Kita lihat deh. Kita lihat. Oke. Nggak ada yang salah ya. Kita baca skenario adalah naskah cerita. Skenario adalah desain penyampaian. Oke, kita lihat ya. Apakah ada yang aneh? Tokoh-tokoh dalam skenario bisa desain karena skenario lebih merupakan. Iya, kayaknya ini ternyata auto text kayak diganti nih. Jadi gak ada yang salah nih. Harusnya ini ada yang salah nih. Skenario benar, skenario. Kayak ada yang dibetulin nih. Oke, ini kayaknya ada yang kita tidak menemukan gitu ya. Yang salah ejaan di ini kayak karena udah diperbaiki malah. Karena harusnya itu ada kata yang salah tulis di situ, yaitu sementara itu penulis skenario menulis cerita secara filmis sebagai menantu akan tampak di layar putih. Harusnya di sini tuh ada yang salah di sininya, tapi ini ternyata benar. Tulisannya skenario, ini diperbaiki ya. Jadi tidak ada yang salah. Karena segala merupakan naskah kerja. Kalimat deskripsi harus pendek-pendek agar cepat memberikan. Oke. Ini kayaknya soalnya udah diperbaiki ya. Harusnya ada yang salah di sini. Oke. Ini nggak ada nih. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya aja ya. Ke nomor 9, kalimat 11 teks tersebut akan lebih tegas penyampaiannya apabila karena perbedaan bahasa yang digunakan, besar kemungkinan bahwa cerita yang sama akan berbeda penyuguhannya. Oke, kita lihat. Ada penggabungannya adalah yang oleh karenanya ya. Oleh karenanya harusnya dihilang. Harusnya bisa memproyeksikan adegan film pada khayalan si pembaca. Karena perbedaan bahasa itu nggak usah
nggak usah pakai itu. Terus kemudian besar kemungkinan bahwa, harusnya kalau tegas ya udah langsung aja, karena perbedaan bahasa yang digunakan besar kemungkinan cerita yang sama akan berbeda. Kalau bahwa tuh masih kayak ada adu argumen nih. Oke. Jadi kata bahwa bisa diilangin gitu ya, buat di nomor 9 ini kata bahwanya dihilangkan. Ya. Jadi jawabannya adalah delta. Kata oleh dan kata bahwa dihilangkan. Harusnya sorry teman-teman. Jadi jawabannya adalah kata oleh dan kata bahwa dihilangkan. Jadi biar lebih tegas. Lanjut ke nomor 10. Seseorang akan mengembangkan karangan ilmiah, mengembangkan karangan ilmiah dengan tema peranan hukum dalam merestorasi bangsa. Berdasarkan tema tersebut, manakah kerangka karangan yang runtut? Karangan ilmiah dengan tema peranan hukum dalam merestorasi bangsa. Coba kita lihat. Yang A, pentingnya peranan hukum dalam merestorasi bangsa, sasaran peranan hukum dalam merestorasi bangsa, manfaat peranan hukum. Oh ya, ini kan karena dia ngomongin temanya adalah di sini guys. Tema peranan hukum dalam merestorasi bangsa. Ya udah. Pentingnya peranan hukum itu oke. Yang A oke. Sasaran peranan hukum, manfaat dalam, nah ya baru dielaborasi. Jadi penjelasan awal, terus dijelasin sasaran peranannya apa, manfaatnya apa, bentuknya apa, baru habis itu. Ya. Jadi jawabannya yang A untuk nomor 10. Kita lanjut ke nomor 11. Pada teks di atas, konjungsi yang bermakna menyatakan keadaan pertentangan ya. Dia nanyanya adalah pertentangan. Dia harus pertentangan ya. Kita baca kalimatnya. Oke, mengatakan kebohongan tetaplah kebohongan. Seberapapun cepat kebohongan menyebar, have speed, kebenaran akan menang karena memiliki daya tahan atau have endurance. Namun peribahasa tua mengatakan setengah kebenaran akan menjadi kebohongan sepenuhnya. Dua kekontrasan tentang posisi dan fungsi kebohongan di atas bukanlah dilema. Ia lebih merupakan situasi yang ditentukan oleh moralitas landasannya. Secara profetis mungkin dimaklumi bahkan perlu adanya kebohongan pada tingkat dan kasus tertentu. Namun secara rasional materialistis tidak ada tempat lagi bagi dusta karena fakta material atau data adalah landasan utamanya. Dua pilihan akhir itulah yang kini berkembang menjadi dilema, khususnya bagi kekuasaan, bagi pemerintahan politik, di mana modernisme, rasionalitas, dan materialisme dianggap sebagai dasar moral mereka. Namun di bagian lain, ia pun harus menenggang kearifan tradisi, agama, fatsun, hingga rahasia intelijen yang pada hal-hal tertentu tidak mengizinkan mereka menyatakan yang sebenarnya, tapi lebih mengungkap yang seharusnya. Oke, kita lihat konjungsi mana. Kalau yang tepat gitu ya. Kalau buat antar kalimat ya, dan bla bla bla, dan dia namanya pertentangan. Kalau dan tuh justru malah nguatin ya. Tapi menyanggah. Coba kalau kita pakai namun ya, ada di 379 kalau kita lihat ya. Namun ya kan, karena kebohongan bla bla bla, terus ditentang sama dia, peribahasa mengatakan setengah kebenaran akan menjadi kebohongan sepenuhnya. Di 7 juga namun secara rasional ya. Jadi namunnya ini namun ya. Tuh. Namun itu yang ngasih pertentangan. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Masih sama teksnya. Dia nanya adalah di bawah ini merupakan kalimat tidak efektif kecuali ada 2, 3, 4, 6, 8. Oke. Kalau yang kalimat kedua, seberapapun cepat kebohongan menyebar, have speed, kebenaran akan menang karena memiliki daya tahan, have endurance.
Temperasi. Tidak efektif. Ini harusnya ditulis miring ya. Ini kan asing ya. Nih have speed, have endurance itu harus cetak miring. Tapi dia nanya tidak efektif. Kalimat ketiga peribahasa harusnya peribahasa. Dua kekontrasan tentang posisi dan fungsi kebohongan di atas bukan dilema. Berarti tadi 4 tuh salah, 2 salah. 2 masih kurang. 3 harusnya peribahasa, kan efektif ya. 4 doang berarti ya. Karena kalau di 6 itu adalah secara profetis, etis. Karena dia di kalimat 6 profetisetis nggak ada di KBBI. Yang 8 coba deh. Yang 8 itu adalah 2 pilihan akhir itu yang kini pernah menjadi dilema. Di mana modernisme harusnya digabung. Tuh di mana kan buat lokasi kalau dipisah. Jadi jawabannya P4 deh.